Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik kawan-kawan sekalian, selamat datang dan selamat bergabung dalam acara webinar kelas kita. Dan kali ini kita akan berbicara masalah mindsetting ya, dalam berwirausaha. Sebelumnya saya akan sapa dulu, selamat bergabung buat Saudari Anissa, ya, juga Saudara Nabil dan juga Bayi Nugroho. Sambil berjalan kita langsung saja untuk melihat atau ke materi utama kita. Baik, waktu yang kita punya, karena ini masih uji coba, kita hanya tinggal 23 menit lagi persisnya. Maka mari sama-sama kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kawan-kawan sekalian, saya akan tampilkan materi utama kita, ya, yaitu tentang entrepreneurship, ya. Nah, waktu yang singkat ini kita gunakan sebaik-baiknya. Pertama kita nanti opening dulu 2 menit, kemudian diizinkan saya nanti presentasi materi ya, 18 menit, dan kemudian nanti kita akan ada praktek terbatas ya 5 menit dan diskusi 10 menit, dan kita akhiri dengan refleksi atau penutup selama 5 menit. Baik kawan-kawan sekalian, berbicara masalah mind power ya in business, kekuatan pikiran di dalam bisnis begitu ya. Nah, oh ya, saya minta izin dulu nih, ya, ternyata ada slide yang memperkenalkan diri kita. Jadi saya pimpinan Mitra Cendekia Leadership Center yang fokus di bidang pembangunan SDM dan berbagai pelatihan-pelatihan yang sudah kita ikuti, ini diantaranya. Nah, kawan-kawan sekalian, kita akan masuk langsung ke materinya. Ya. Oke. Apa urgensi pikiran atau kekuatan pikiran dalam berbisnis, gitu ya? Nah, kita masuk pertanyaan pertama dulu. Kalau misalnya saya bertanya ke Anda semua, apakah Anda punya bakat jadi pebisnis? Oke. Ya, kawan-kawan boleh jawab kalau ada yang mau jawab. Ada punya bakat jadi pebisnis? Ada nggak sedikit? Sebagian orang mengatakan nggak punya, begitu ya. Kalau Nabil gimana? Kalau saya ada bakat memang sedikit Ada ya? dulu sih yang Dulu harus ya? diasah lagi. Ada. Oke, baik ya. Nah, ternyata kita bisa melihat indikasinya. Ya. Apakah kita berbakat atau tidak terhadap bisnis ya yang kita punya ya. Yang kedua, maaf, kita langsung saja ya. Ada 4 tanda bahwa kita termasuk orang yang punya bakat sebagai seorang pewirausaha. Ini dia diantaranya. Coba kita lihat dan cek diri kawan masing-masing ya. Nah, yang pertama adalah you take action. Ini ciri-cirinya. Jadi kalau Anda orang yang suka mengambil sikap atau untuk bergerak gitu ya, mau bergerak, berarti Anda punya ciri seorang entrepreneur. Yang kedua, transfernya pun. You are insecure ya. Anda merasa tidak nyaman. Maksudnya apa? Tidak nyaman dengan kondisi sekarang ini. Ingin lebih baik. Ya. Yang ketiga, you are crafty. Apa crafty? Crafty adalah Anda terampil gitu. Ya. Anda suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan tertentu gitu ya, kerajinan dan sebagainya. Kemudian you are obsessed with cash flow. Anda terobsesi dengan aliran uang yang masuk lebih banyak ya ke kita, ke diri kita. Nah, kalau ini ada berarti Anda punya ciri sebagai seorang entrepreneur. Apalagi you get into the hot water. Maksudnya apa ini? Anda berani menerima tantangan, ya. Berani masuk ke air panas gitu, berani mencoba gitu ya. Kemudian you are fearless. Ya. Kalau Anda merasa Anda seorang yang tidak takut, ya, pemberani, berarti Anda adalah seorang entrepreneur. Kemudian you can sit still. Anda nggak bisa duduk diam saja dengan keadaan, nggak bisa stagnan. Kalau Anda seperti itu, berarti Anda adalah seorang entrepreneur, ya, punya ciri seorang entrepreneur. Apalagi you are malleable, Anda gampang dibentuk, ya. Apalagi you are motivated by challenge, Anda sangat termotivasi dengan tantangan. Nah, ini termasuk, ya. Ke-10,
you consider yourself an outsider, ya. Anda menerima, ya, berbagai masukan, ya, dari orang-orang luar sekitar Anda. You recover quickly, ya. Anda termasuk orang-orang yang cepat, ya, untuk move on, ya, untuk membentuk diri lebih baik, ya. Sampai ke akhirnya you work and play hard. Anda suka dengan kerja keras dan dengan ketekunan, gitu ya. Nah, ini 14 ciri yang kalau kita cek, kalau ini ada pada diri kita, maka Anda sudah punya bakat jadi seorang entrepreneur, gitu ya. Nah, kemudian apa yang kita bahas? Paling tidak dalam waktu yang singkat ini kita akan bahas 4 hal, ya. Yang pertama entrepreneur urgent, kemudian mindset of entrepreneur, kemudian 8 entrepreneur steps, dan the case of success. Oke, kita mulai yang pertama dulu ya. Nah, yang pertama tentang entrepreneur urgent. Apa makna dan manfaat dari sikap atau aktivitas berwirausaha, gitu ya. Nah, entrepreneur ini adalah makna dasarnya dari kata wira swasta, gitu ya. Orang sering menyebutnya dengan wira swasta atau wira, ya, seorang yang mandiri, gitu ya, berdikari. Nah, wira itu berarti utama, ya, gagah, ya, kemudian luhur, berani atau pejuang, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya swa itu berarti sendiri dan sta itu berarti berdiri, gitu ya. Maka swasta berarti berdiri di atas kemampuan sendiri. Ini tentang makna wira swasta atau entrepreneur. Nah, kawan-kawan sekalian, wira swasta atau wirausaha berarti adalah orang yang berjuang dengan gagah berani. Nah, ini dia. Juga luhur dan pantas diteladani dalam bidang usaha. Inilah orang yang disebut dengan seorang yang wirausaha. Sedangkan wirausahawan adalah orang yang punya mental wira swasta, berani mengambil risiko, dan keutamaan dan keterangan mereka adalah jika mereka menangani usaha dengan berpijak pada kemauan dan kemampuan sendiri. Ya. Ini menunjukkan betul-betul seorang yang pemberani, ya, seorang yang betul-betul mau bergerak dengan sepenuh hati. Jadi wira usahawan adalah seorang yang punya mental seperti pejuang, gitu ya. Nah, kalau kita lihat berikutnya, apakah berwirausaha itu lebih banyak enaknya atau tidak enaknya? Gitu ya. Nah, ternyata bagi yang sudah mengalami, ya, pasti ada sisi pahit dan manisnya, begitu ya. Tapi umumnya ketika ditanya, kenapa berwirausaha itu nikmat sekali? Nah, jawabannya ini dia, ya, di antaranya. Pertama, bisa memperoleh hasil yang lebih. Betul? Ya. Dengan berwirausaha, ya, itu akan sejalan dengan ketekunan kita. Ya. Semakin rajin dan tekun, maka akan semakin cepat memperoleh peningkatan hasil yang kita akan miliki. Yang kedua, enaknya berusaha adalah karena bebas memilih waktu. Ini dia. Bisa melakukan banyak hal. Seorang wirausahawan dalam satu hari dengan tidak mungkin ia bisa membangun 2 atau 3 bisnis yang bisa dikerjakan. Luar biasa, ya, produktifnya. Nah, yang ketiga, kenapa berwirausaha itu nikmat sekali? Yang ketiga adalah secara psikologis, ya. Peringkat bos cepat diraih. Ini dia kenikmatan orang yang berwirausaha. Nah, ini adalah efek positif psikologis, yaitu membuahkan rasa percaya diri. Ya. Yang keempat adalah ketika sudah punya penghasilan, ya, banyak pundi-pundi yang dimiliki, akhirnya bisa membantu banyak pihak, banyak orang lain. Nah, gitu. Nah, kemudian berikutnya, orang yang berwirausaha ini memiliki kebebasan dalam bersikap. Jadi dia bebas untuk kreatif dan inovasi, dan ini adalah kepuasan tersendiri bagi seorang yang berwirausaha. Ya. Nah, sampai di situ dulu tentang makna dasar dari wirausaha ini. Sekarang kita persilakan ke kawan-kawan untuk sharing dulu. Ya, dari materi ini kira-kira ada yang mau didiskusikan tentang urgensi dan nikmatnya berwirausaha. Ya, selamat bergabung Ketua Erwin. Ya, gimana? Ada yang akan kita diskusikan tentang materi ini?
Oke, semuanya sudah bisa diskusi sebentar ya untuk kita sesi tanya jawab di materi pertama tadi. Oke, silakan ada yang mau diskusi? Kak, Ya, saya dulu Kak. ya boleh, silakan. Terkadang kan gini Kak, kita kan untuk memulai suatu usaha itu kan kadang harus memiliki keberanian dan juga modal yang cukup. Ya, Nah, jadi sebagai kita nih yang pelajar atau masih istilahnya meminta lah sama orang tua, gimana sih sebenarnya trik untuk memulai itu gitu? oke ya. Jadi kita ingin memulai, tapi masih punya ketergantungan, keterbatasan gitu ya. Gitu ya kira-kira. Iya, Nah, jadi begini, iya, sebenarnya iya Kak. pengalaman kita juga dalam berbisnis, yang paling penting itu adalah punya ide, ya, punya punya ide dulu begitu ya. Kenapa demikian? Karena ternyata ketika ide kita itu bagus ya, kemudian orang juga tertarik, maka langkah kedua ketika ide kita sudah jelas, maka orang akan masuk ke tahap keduanya adalah kesempatan untuk mencari orang-orang yang mau bermitra dengan kita. Nah, jadi saya teringat ketika saya dulu pertama kali berani buka usaha, saya sewa tempat gitu ya, saya sewa kios ya untuk jualan ya kedik lontong lah kata orang ya, kedik sawah, kedik sampah. Itu ketika saya dulu ketika mahasiswa mendapat beasiswa wirausaha namanya. Nah, tidak banyak, cuma 350 ribu rupiah dan langsung saya gunakan untuk sewa tempat. Ya. Dan habis uang itu hanya untuk sewa tempat gitu ya. Maka setelah itu yang kita lakukan adalah orang tua kita diskusi, ya. Dan ternyata investor pertama kita adalah orang tua kita sendiri gitu ya untuk konsinyasi barang-barang di sana. Nah, jadi yang pertama adalah tadi itu yang menurut saya kita harus punya kemauan ya. Yang kedua juga keyakinan ya, keyakinan apa yang mau kita jual atau mau kita bisniskan. Nah, yang ketiga adalah dalam kondisi tanpa modal atau minim modal adalah membuat proposal sederhana ya, walaupun tidak tertulis tapi ada di dalam konsep dan di ide kita ya, lebih baik tertulis juga gitu ya, sehingga orang bisa juga tertarik untuk bisa bersinergi gitu ya. Gimana kira-kira Nabil? Oke, oke Kak. Oke ya, jadi untuk sampai Terima sesi kasih Kak. tentang nikmatnya berwirausaha udah jelas ya. Jelas, jelas, jelas. Allah. Ya, yang lain bagaimana ini? Ada yang mau ngasih komentar atau diskusi? Ada Fajri Kusuma ini, ada Farid Maulana, ya. Saudara Erwin juga. Nih, Abang Erwin sudah masuk ini. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke materi berikutnya ya. Baik ya. Nah, sekarang kita masuk ke mindset entrepreneur. Ya, mindset entrepreneur ya. Apa pola pikir yang terbaik pada seorang wirausahawan gitu ya. Nah, ada yang menyatakan bahwa sukses berbisnis itu katanya karena faktor turunan gitu ya. Yang kedua, mindset yang kedua adalah untuk sukses berbisnis itu pasti sulit dan lama gitu. Ya. Nah, yang ketiga, berbisnis pasti modalnya harus besar gitu ya. Kemudian berbisnis itu sangat menguras pikiran dan tenaga. Nah, ini dia mindset secara umum tentang berbisnis itu. Tapi kenyataannya banyak yang berlatar belakang orang susah itu sukses dalam berbisnis. Ya. Kemudian ternyata kalau mau tekun dan mau segera belajar, maka tidak terlalu lama dan tidak terlalu sulit untuk menjalani bisnis itu. Dan kemudian bahkan ada dengan yang bisnisnya dengan modal mulut dan otak saja gitu ya. Ya, jadi dengan modal kemampuan komunikasi yang baik dan idenya gitu. Dan berikutnya, banyak juga yang bisa menata tenaga dan pikirannya dengan seimbang. Jadi dia tidak terlalu capek karena dia punya ilmunya, ya dia belajar dari orang yang sudah expert yang sudah sukses di bidang tersebut. Ini kenyataannya, ya. Nah, kemudian kenapa orang takut berbisnis? Ya, kenapa takut berbisnis? Ada yang bisa jawab? Oke. Kenapa orang takut berbisnis, gitu ya? Nah, ternyata jawabannya adalah karena takut
Ya, takut gagal. Ya. Yang kedua, karena tidak ada ilmunya, maka nggak berani berbisnis. Yang ketiga, karena tidak punya modal, ya, merasa tidak punya modal. Yang keempat, ini dia alasan yang disebut oleh Tuan Lalu tadi. Tidak sedikit yang mau bisnis anak-anak muda, tapi dilarang oleh orang tuanya. Berikutnya apa? Gengsi. Nah, ini dia. Gengsi, takut dibully, ya, takut diejek dan sebagainya. Nah, apalagi alasannya yang klasik, ya masih kuliah, masih fokus mau kuliah, nanti aja cari nafkah atau cari penghasilan kalau sudah tamat kuliah, begitu ya. Jadi ini 6 hal yang diantaranya membuat orang takut berbisnis. Ya. Yang ketujuh apa? Merasa tidak punya bakat. Ya, padahal kalau dicek 14 tanda-tanda orang yang punya bakat sifat tadi itu, sebenarnya hampir semua kita punya ya, walaupun ada 2 atau 3 yang kita miliki dari tanda-tanda itu. Nah, maka solusinya ya harus berpikir berani, ya. Harus berpikir berani kalau mau sukses berbisnis. Ingat, wira usaha adalah orang yang berani melakukan banyak usaha untuk sukses secara mandiri, gitu ya. Nah, apa dia keberanian itu? Ya, paling tidak ada 8 keberanian untuk bisa berbisnis, ya, untuk sukses. Ya, ini materi kita terakhir menjelang menit lagi berakhir. Yang pertama adalah kita harus berani keluar, berani keluar, ya, dari rasa tidak mampu, tidak bisa, dan rasa tidak mungkin dan sebagainya. Dan keluar dari rasa tidak ada apa-apanya. Oke. Nah, kawan-kawan sekalian, ini kan waktunya sudah tidak begitu panjang lagi. Ya, saya minta izin untuk kita persingkat saja 8 keberanian itu. Nanti kita akan perdalam. Ya. Nah, paling tidak ini dia 8 keberanian untuk menjadi orang yang sukses. Ya, apa dia? Berani keluar, berani menghargai diri, berani bermimpi, berani mendeklarasikan, berani merencanakan, berani melaksanakan, berani belajar, dan berani gagal. Nah, kawan-kawan, kita akan bahas nanti ini ke depan satu persatu, ya, bagaimana berani keluar, ya, berani keluar hidup yang stagnan, ya, pola pikir yang sempit, tidak menghargai diri dan sebagainya. Nah, ini dia 8 hal keberanian yang bisa saya sampaikan. Dan berikutnya kita masih punya waktu sekitar 7 menit lagi buat kawan-kawan yang mungkin ingin berbagi, ingin share tentang apa yang sudah diperoleh dari materi yang sudah kita sampaikan tadi. Oke, baik, silakan. Ada yang ingin diskusi di kesempatan yang singkat ini? Ya. Kak, saya mau nanya nih, Kak. Ya, Pak Juri ya. Iya, Kak. Nah, silakan. Jadi kan ini kan saya lihat kan khususnya di dunia bisnis, banyak bisnis di dunia itu sekarang sahamnya lagi turun. Nah, jadi gimana sih, Kak, supaya kita tidak termakan dengan situasi pandemi ini? Kan banyak itu mulai sekarang udah susah mencari uang, udah susah nyari uang gitu. Jadi melalui pandemi gini, apa sih kiat-kiat bisnis yang harus kita lakukan? Karena kan memang bisnis itu memang bagus dan banyak rata-rata orang yang berhasil gitu dari bisnis. Jadi apa sih, Kak, yang harus kita lakukan pada saat ini? Oke, ya, bagus sekali nih pertanyaan dari Pak Juri ya. Tahun 98 Indonesia khususnya juga mengalami resesi ya. Dan ternyata yang bisa bertahan itu siapa sih, Pak? Ternyata adalah pelaku UKM ya. Pelaku pengusaha-pengusaha menengah ya, yang membuat berbagai inovasi dan kreativitas yang bisa bertahan gitu ya. Nah, artinya apa? Dalam suasana yang sempit sekalipun tetap saja ada peluang-peluang yang bisa kita peroleh. Saya sendiri misalnya, saya membayangkan ketika kondisi mewabahnya corona ini, maka yang terbayang adalah semua orang menahan diri kan untuk berada di rumah. Nah, yang perlu kita bayangkan adalah apa yang dibutuhkan banyak orang ketika dia berada di rumah. Nah, ternyata termasuk di antara yang paling banyak dibutuhkan adalah produk-produk yang bisa dideliverykan untuk kebutuhan semua orang berada di rumah. Ditemukan bahwa di antara yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat, para konsumen adalah paling utama adalah produk-produk kesehatan, ya, alat-alat kesehatan. Nah, kawan-kawan yang fokus di bidang pengadaan alat kesehatan ini, insya Allah kayaknya lagi bagus-bagusnya ini. Ya.
Ada teman kita yang kemarin dia jual air kangen itu tidak begitu tinggi penjualannya, tapi ketika sudah masuk masalah corona ini ternyata banyak yang butuh ya air kangen itu, dan dia jual per botol yang kecil itu dan sampai ratusan pesanan ya. Nah, ini artinya apa? Dalam kondisi seperti ini ternyata ada peluang-peluang untuk hal-hal lainnya. Ya. Jadi masalah ini memang sulit ya, dan memang para pengusaha itu harus berpikir out of box ya, harus orang-orang yang berpikir kreatif, orang-orang yang berpikir terus mencari peluang dan dunia peluang yang ada yang bisa kita lihat. Misalnya pada hari ini semua para konsultan SDM kita katakan nggak bisa training kan, nggak bisa pelatihan di mana-mana. Apa yang dilakukan? Maka mereka meng-create sebuah pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam bentuk ya seperti ini, webinar ini gitu ya. Kenapa kok berani? Karena ternyata memang semua orang butuh ilmu. Ya, orang yang senang seminar tapi nggak bisa ngumpul, akhirnya senang dengan seminar dalam bentuk online. Dan banyak hal lainnya gitu ya. Jadi untuk saudara Fadli, kita silakan melihat dan membayangkan. Jadi ketika membayangkan mau bisnis apa nih gitu ya, posisikan diri kita sebagai seorang konsumen yang banyak berdiam di rumah, takut tertular penyakit dan sebagainya. Apa yang kita butuhkan? Kita butuh masker, ya. Kita butuh apa lagi? Kita butuh sarung tangan agar tidak banyak tersentuh. Kita butuh sanitizer, apalagi kita butuh makanan sehat, kita butuh vitamin C, apalagi ya banyak hal lainnya lagi gitu ya yang dibutuhkan. Nah, jadi dengan seperti itu maka kita akan bisa menemukan ya peluang-peluang yang bisa kita raih. Mungkin itu dari saya. Oke, baik teman-teman sekalian, waktu kita tinggal 2 menit lagi. Ada lagi? Silakan. Ya, ini terima kasih ini sudah bergabung ini ya. Ada Faris Maulana, ada Bayi Nugroho, ya, ada Fajrir, dan ini adalah materi kita, ya, uji coba kita untuk kita ke depan atas nama atau melalui lembaga Ikaman Center ya, Ikaman kita untuk membuat program-program webinar seperti ini. Oke kawan-kawan sekalian, sebelum saya tutup seminar kita ini atau kelas online kita ini, mungkin di antara kawan-kawan ada yang membuat atau memberikan kesimpulan apa yang sudah diperoleh dari materi kita yang singkat pada hari ini. Oke, baik ya. Ya, saya bantu ya. Kita simpulkan bahwa ternyata menjadi seorang pebisnis itu harus punya keberanian, dan itu yang paling penting, dan jangan takut dengan berbagai tantangan-tantangan yang ada. Kemudian melihat peluang ya. Dan ayo kita renungkan, ternyata nikmat sekali jadi seorang pebisnis itu. Yang paling penting adalah bagaimana merubah mindset kita bahwa berbisnis itu tidak harus dengan modal besar, tapi harus dengan punya kemauan yang besar. Ya. Dan ini bisa kita lakukan dengan berbagai percepatan ya, melalui belajar di orang yang sudah expert di bidangnya dan sudah sukses di bidangnya. Baik, terima kasih. Uji coba kuliah online kita di Zoom ini semoga bermanfaat. Terima kasih buat kawan-kawan sekalian. Kita akan bertemu kembali dalam sesi berikutnya ya, di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.